dari MN22K, tujuannya datang hari ini untuk meminta penjelasan terkait profil company PT RKN 4G Indonesia. Untuk itu kami dijelaskan Bu untuk company profil PT RKN 4G Indonesia. Selamat sore ya, saya Indi. Perkenalkan saya India, Pemakai Indonesia dan RKN Indonesia. Ini saya akan menjelaskan company profil sekilas saja Pak dari misalnya tentang ini PT RKN di Indonesia ini berlokasi di Kim ya, di kawasan Kim. Kemudian berdiri dari Maret tahun 2012 dan mulai beroperasi pada Februari 2013. Jenis bisnisnya manufaktur yang bergerak di bidang core. Ini letaknya ya Pak ya. Kemudian untuk sel burger dari sini, dari Riken 4G itu mother company PT RKN sebesar 85%, kemudian dari PT HM ini akan di 8%. Ini lokasinya ya Pak. Kemudian segmen lokasi dari PT RKN 4G Indonesia ini yaitu Indonesia dan Thailand. Ini struktur organisasi sekilas saja ya Pak. Kemudian tentang kami, PT RKN Indonesia ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang holding. Kami juga berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan terbaik untuk pelanggan di berbagai sektor industri. Kemudian visi menjadi perusahaan terbaik di Indonesia di bidang holding. Misi salah satunya menjadikan perusahaan yang berkontribusi pada masyarakat secara berkesinambungan menyediakan produk yang berkualitas tinggi serta memenuhi kebutuhan kami dan masyarakat. Kemudian kita juga melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Ini customer kami ya Pak, ada PT Mino, kemudian GT, Utaba, Saitama di Thailand, Myanmar, YKT, Kubota, Hitachi, Komatsu. Sebenarnya ada beberapa sih Pak yang kita lagi project yang belum masuk ke sini seperti Yamaha. Baik Bu, terima kasih. Sedikit pertanyaan Bu terkait masalah segmentasi. Tadi segmentasinya dilihat adalah Asia ya Bu ya, di Indonesia dan Thailand ya. Nah ini kenapa menentukan Indonesia dan Thailand itu ya? Karena gini Pak, kita melihat Indonesia untuk holding sendiri kan sepertinya masih belum begitu banyak, ada beberapa sih Pak. Jadi untuk proses kita bisnis holding ada di Thailand sama Indonesia, pilihan yang kami pilih saat ini. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, pertama mungkin Ibu izin langsung mulai aja. Ya. Jadi seperti yang kita tahu kan awalnya itu dari STP ini kita sebenarnya pengen tahu Bu cara gimana sih PT RKN Ports ini bisa mengungguli pasar gitu Bu. Apalagi kita tahunya kan ini udah masuk kancah internasional ya Bu. Nah jadi yang paling pertama itu tentang segmentasi pasar, mau tahu Bu tipe perusahaan seperti apa yang bisa masuk ke dalam konsumen PT RKN ini Bu? Kita kan bergerak di bidang industri manufakturing otomotif ya, khususnya roda 4 atau lebih dan alat berat sih ya, maksudnya itu. Berarti untuk fokusnya ke alat berat dan roda 4 ya Bu? Iya, roda 4 atau Iya. lebih. Terus pasti kan ada alasan ya Bu kenapa milih perusahaan-perusahaan yang roda 4 atau alat berat itu kira-kira apa Bu? Soalnya kan kita manufakturnya juga di bidang itu ya, jadi yang menguntungkan aja yang ada relasinya sama PT kita gitu. Nah oke. Sama ini aja sih Bu, satu lagi tentang segmentasi itu faktor apa aja yang bisa mempengaruhi perusahaan dalam menentukan konsumen ya? Ya. Yang pertama kebutuhan ya, kita lihat kan kebutuhan untuk alat berat juga semakin banyak gitu, jadi kita fokusnya ke situ sih, alat berat sama roda 4 atau lebih. Kalau boleh tahu sekitaran sini nih Bu, terutama daerah Karawang gitu, yang kerja sama tuh sama PT apa aja Bu? Kebanyakan di PT Hino sih. PT Hino? Ya. Kalau nggak salah PT Hino juga dari awal ya Bu ya? Ya, dari udah awal. Ini ya? Oke, terus sama ini Bu, terkait targetingnya, jadi sebenarnya itu pasar yang dipilih oleh PT RKN Ports itu pasar yang seperti apa Bu? Target pasarnya ya, Iya. yang masuk ke dunia industri ya itu sih, yang roda 4 atau lebih sama alat berat, soalnya fokusnya kan di situ. Oke. Terus sama ini Bu, paling dari positioning ya. Jadi yang pertama itu ada
sebenarnya citra perusahaan seperti apa yang PT RKN Forge ini bentuk gitu Bu? Kan kita fokusnya ke roda 4 dan alat berat ya Bu tentunya. Jadi mau yang kayak gimana gitu Bu, atau udah pencapaian apa aja yang udah bisa dikenal oleh konsumen seperti itu Bu? Sebenarnya kalau citra perusahaan kan identik sama identitas perusahaan di mata publik ya. Iya betul. Jadi kita sih fokusnya ingin mengunggulkan kualitas yang kita bikin sih. Jadi supaya masyarakat juga lebih percaya gitu. Terutama konsumen ya yang udah berjalan saat ini. Ya. Terus sama ini Bu, satu lagi, caranya perusahaan itu membangun relasi itu biasanya seperti apa Bu? Apakah dari kita mengajukan proposal ke setiap perusahaan atau bagaimana? Sebenarnya kalau dari awal kita udah ada relasi sih, cuman dari departemen marketing juga ada target juga dari manajemen. Paling juga kita ke perusahaan-perusahaan yang terkait gitu sama alat berat sama alat transportasi gitu. Kita memperkenalkan produk kita, bergerak di bidang apa gitu sih.